Baik, selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat pagi Mas Arga, Mas Alfian, Mas Ahmad, Mas Nanda, dan Mas Wisang. Betul? Sudah melintang absen semua ya itu berarti? Ya. Sudah. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Baik. Nah, karena sudah mulai jam 8, maka kita akan mulai belajar kita hari ini. Kalian akan belajar bersama Bu Lintang ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup. Amin. Ya, baik anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Sehat. Bagus kalau sehat semua. Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Oh, Mas Arga belum. Tapi Mas Ahmad sama Mas Alfian sudah sarapan ya? Nah, Pertama itu kita akan belajar tentang cerita fiksi. Yang kedua kita akan belajar tentang gaya. Apakah kalian sudah membaca LKPD yang Bu Lintang berikan atau bahan ajarnya? Sudah ya? Baik, sekarang Bu Lintang coba share screen dulu ya. Apakah terlihat di tempat kalian? Sudah terlihat atau belum? Oh, sudah. Sudah, Mas Arga? Di share Bu Lintang. Itu gambar apa? Gambar candi. Candi, pinter. Itu tadi siapa? Mas Nanda ya? Ya, candi apa? Candi apa itu? Candi Prambanan. Siapa yang pernah ke sana? Sinten? Pak Guru. Siapa yang pernah ke sana? Pernah. Pernah. Wah, bagus sekali ya kalau kalian ternyata sudah pernah ke sana. Nah, coba ketika kalian mengunjungi Candi Prambanan, itu kalian tuh melihat apa saja yang ada di sana? Melihat apa? Lihat patung. Patung, ayah. Oke, selanjutnya Bu Lintang mau tanya. Di Candi Prambanan itu terkenal sama cerita fiksi atau cerita yang terkenal itu cerita apa ya? Roro Jonggrang, pinter. Nah, berarti sekarang kalian akan membaca cerita Roro Jonggrang. Bukan kisah nyata. Bukan kisah nyata, betul ya Mas Arga. Nah, itu tadi udah ada di bahan ajar juga sudah Bu Lintang berikan. Kalau cerita fiksi itu bukan cerita yang berasal dari kisah nyata, atau itu hanya imajinasi dari pengarangnya. Contohnya itu ada dongeng, ada cerpen. Nah, itu adalah contoh cerita fiksi. Gambar yang ada yang Bu Lintang tampilkan, itu gambar orang lagi ngapain? Mas Priyan? Mendorong. Mendorong apa? Gerobak. Mendorong gerobak, betul ya. Mendorong gerobak sampah itu. Nah, terus terus Mas Ahmad, Bu Lintang mau tanya. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh gambar tersebut atau orang yang mendorong itu merupakan gaya menurut kamu? Gaya. Gaya kok bisa? Itu merupakan kegiatan gaya. Karena menggunakan otot, pintar sekali itu yang menjawab ya. Karena pakai otot. Terus juga terjadi gesekan pada roda yang ada pada gerobaknya. Nah, sekarang setelah itu ini contohnya nih. Ada Pak Guru mendorong gerobak di video. Ini videonya nggak Bu Lintang tampilkan. Ya. Dan ini merupakan aktivitas yang berupa gaya. Aktivitas yang membutuhkan gaya. Gaya itu ada dua anak-anak, dengarkan semuanya. Gaya itu ada gaya tarikan sama gaya dorongan. Ya. Narik sama dorong itu gaya. Ya. Nah, sekarang ini yang seperti Bu Lintang beritahu ke kalian, kita akan melakukan percobaan. Hari ini juga kita akan melakukan percobaan. Percobaannya ada dua, mohon diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kalian akan pakai bola
Ya, sudah dapat bolanya semuanya? Ya, bagus, pinter. Nah, kalian akan pakai bola dan bola tersebut silahkan kalian tendang. Jadi kalian berpasangan berdua-dua. Buat yang di rumah bisa sama orang tuanya. Oke, oper-operan. Tapi kalian saling menendang. Terus yang sebelahnya, yang satu itu dihentikan pakai kaki. Sakit nggih? Nggih. Ya, oper-operan. Nah, lalu setelah itu, setelah kalian selesai oper-operan, ya, menendang dan menghentikan bola, kalian pakai mainan truk yang sudah disiapkan, diambil talinya, lalu kalian coba berjalan dari lambat ke jalan yang cepat atau dari jalan terus lari, ditarik deh. Jelas percobaan yang kedua? Oke, coba Bu Lina tanya. Mas Nanda, percobaan yang pertama tadi apa? Menendang bola. Menendang sama menghentikan bola. Ya, ingat dihentikan. Tahu dihentikan? Kakinya dipakai buat menghentikan. Nah, percobaan yang kedua itu apa? Menarik truknya dari lambat sampai cepat. pinter, dari lambat sampai cepat. Ya, jadi dari jalan pelan, lalu berlari. Lalu setelah itu kalian coba menarik truk juga. Kalian jalan atau lari ke kanan dan ke kiri. Terus nanti kalian perhatikan apa yang terjadi sama truknya. Kok kalau kalian dari jalan lambat ke cepat atau dari cepat ke lambat, dan kalau kalian ke kanan dan ke kiri. Terbukti nggak ini gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak? Kalau terbukti contohnya seperti apa? Benda dia menjadi bergerak. Benda diam jadi bergerak. Bendanya diem, jok toko-toko obah. Ditarik. Gerobak. Mendorong bisa. Kalau sesuai percobaan kita apa? Dari diam terus menjadi bergerak. Dari truknya, dari bolanya, atau apa? Bolanya awalnya diam, lalu kalian tendang, bergerak nggak jadinya? Bergerak. Pakai gaya nggak itu? Pakai. Nah, itu langsung dipraktekkan itu sama Mas Wisam. Bagus itu. Ya, bener. Itu pakai gaya. Gaya otot kalian, otot kaki kalian. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah gaya dapat mempengaruhi benda dari bergerak jadi diam. Ini kebalikannya. Jadi segera didiamkan. Iya. Kok bisa didiamkan? Gimana caranya? Dipegang. Dipegang, dihentikan. Itu caranya. Tuh, ya. Apakah sudah selesai? Sudah paham semua? Sudah. Sudah? Nah, sebentar, Bu Lina mau tanya. Berarti hari ini kita belajar apa saja? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang termasuk apa? Cerita fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Pinter. Terus selain itu kita juga belajar apa saja? Ya. Saya. Gayanya tentang apa? Ayo. Saya dorong. Loh. Ada yang tanding. Gaya dorong. Ada apa lagi? Saya tarik. Gaya tarik. Lalu ada apa lagi? Saya listrik.